Pemerintah Indonesia resmi menghapus uang kertas. Rupiah kini berbasis emas. Tidak ada lagi uang kertas. Tidak ada lagi angka yang bisa dicetak sesuka hati. Semua nilai uang kini terikat pada emas nyata. Lalu, muncul pertanyaan besar. Apakah ini akhir dari uang kertas? Apakah inflasi akan lenyap? Atau justru ekonomi akan lumpuh? Video ini bukan ajakan atau opini politik, melainkan analisis sejarah alternatif dan ekonomi. Bagaimana jika rupiah benar-benar diganti dengan emas? Sebelum uang kertas seperti sekarang, dunia pernah mengenal sistem bernama gold standard. Dalam sistem ini, setiap uang yang beredar harus didukung cadangan emas. Negara tidak bisa mencetak uang sembarangan. Nilai mata uang relatif stabil dalam jangka panjang. Indonesia sendiri pernah menggunakan uang berbasis logam berharga pada masa kerajaan dan awal kemerdekaan, sebelum akhirnya mengikuti sistem uang fiat modern seperti hari ini. Lalu, muncul pertanyaan, bagaimana jika Indonesia kembali ke sistem emas, tapi dengan teknologi modern? Jika rupiah diganti emas, dampak pertama yang terasa adalah inflasi. Dalam teori ekonomi, inflasi terjadi karena uang terlalu banyak. Dengan emas, jumlah uang sangat terbatas. Akibatnya, harga cenderung stabil. Artinya, nilai tabungan rakyat tidak mudah tergerus. Daya beli jangka panjang lebih terjaga. Uang kembali menjadi penyimpan nilai, bukan sekedar alat tukar. Namun di sisi lain, ekonomi modern terbiasa dengan fleksibilitas uang fiat. Tanpa itu, negara kehilangan salah satu alat utama mengendalikan krisis. Dalam skenario ini, dampaknya ke masyarakat bisa dua arah. Potensi keuntungan, tabungan lebih aman dari inflasi. Harga kebutuhan pokok lebih stabil. Upah dan nilai kerja lebih jujur. Potensi tantangan, kredit dan pinjaman jadi lebih ketat. UMKM dan bisnis sulit berkembang cepat. Pertumbuhan ekonomi melambat. Ekonomi berbasis emas cenderung stabil tapi lambat, sementara ekonomi modern mengejar cepat tapi beresiko. Bagi pemerintah, sistem ini adalah pedang bermata dua. Keuntungan, disiplin fiskal meningkat, utang negara sulit membengkak, kepercayaan internasional bisa naik. Tantangan besar, pemerintah tidak bisa mencetak solusi. Krisis ekonomi sulit ditangani cepat. Pembangunan besar harus benar-benar terukur. Negara dipaksa jujur pada kemampuan real Indonesia, bukan ilusi angka. Jika Indonesia benar-benar menggunakan rupiah berbasis emas, dunia akan bereaksi keras. Kemungkinan yang terjadi, Indonesia menjadi unik dan kontroversial. Investor tertentu tertarik karena stabilitas, namun perdagangan global jadi lebih kompleks. Negara-negara besar masih menggunakan uang fiat, dolar AS, euro, dan yuan. Jika Indonesia berdiri sendiri, ia bisa menjadi pelopor perubahan atau justru terisolasi secara finansial. Semua tergantung kekuatan ekonomi real Indonesia. Pertanyaan besarnya kembali muncul. Apakah uang kertas akan berakhir suatu hari nanti? Jawabannya kemungkinan tidak sepenuhnya. Dunia modern terlalu kompleks untuk sepenuhnya kembali ke emas. Namun, emas bisa kembali sebagai penyeimbang, bukan pengganti total. Beberapa negara mulai menambah cadangan emas, mengurangi ketergantungan pada dolar, mengembangkan mata uang digital berbasis aset. Mungkin masa depan bukan uang kertas versus emas, melainkan kombinasi antara nilai nyata dan teknologi. Skenario rupiah berbasis emas mengajarkan satu hal penting. Masalah utama bukan jenis uangnya, tapi bagaimana ia dikelola. Uang kertas bisa berbahaya jika disalahgunakan. Emas pun bisa menjadi beban jika tanpa kesiapan. Sejarah alternatif ini bukan untuk memilih mana yang benar, tetapi untuk mengingatkan kita, ekonomi yang sehat tidak dibangun dari kertas atau emas, melainkan dari tata kelola, kepercayaan, dan keadilan. Lalu menurut Anda, apakah uang kertas memang akan berakhir suatu hari nanti? Tulis pendapat Anda di kolom komentar.